Kelas 11. Selamat Pagi, pagi, Bu. Selamat Pagi, berjumpa Bu. kembali dalam BDR PKN Live on Zoom seri 5. Selamat pagi, Bu. Oke, untuk menuntaskan KD 3.7 yaitu ini ya, menganalisis kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini kompetensi dasarnya. Lalu adapun tujuan pembelajarannya mencakup 3 pertemuan untuk menuntaskan kompetensi dasar tersebut. Pertemuan pertama itu coba dicermati di monitor, pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Saat ini kita sudah masuk ke pertemuan ketiga. Pertemuan 1 dan pertemuan 2 sudah kamu tuntaskan melalui psikologi, dan apabila ada kendala dalam prosesnya bisa disampaikan pada kesempatan live ini. Sudah? Kita lanjutkan. Oke, Ibu bicara konsep terlebih dahulu. Materi ini mencakup kasus-kasus ancaman. Namun dalam pengertiannya, pengertian konsepnya kita mengenal adanya ATHG. Coba diperhatikan di monitor ATHG. A merupakan ancaman, T tantangan, H hambatan, dan G gangguan. Masing-masing memiliki definisi. Ancaman. Ancaman merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Itu ancaman. Inilah yang akan kita identifikasi lebih jauh. Adapun tantangan, definisinya seperti itu. Coba diperhatikan di monitor. Kata kuncinya adalah suatu hal yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. Itu tantangan. Lalu hambatan, kata kuncinya di sana adalah melemahkan, menghalangi secara konsepsional, itu hambatan. Lalu gangguan merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Fokus kita di sini adalah ancaman ke hal-hal yang bisa mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, cenderung kriminal, serta politik. Sudah? Kita lanjutkan slide berikutnya. Kita bicara tentang ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman itu bisa meliputi berbagai bidang, meliputi Ipolek Sosbud Hankam yang dijabarkan, yaitu berupa ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam. Pada pertemuan pertama, kamu sudah mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di setiap bidang. Ibu sudah koreksi beberapa ada yang Ibu berikan tanda tertentu untuk kembali dipelajari, beberapa sudah dengan penilaian. Ibu maksimalkan nilainya, tidak ada yang dapat 100 ya, karena ini esai. Ada beberapa catatan ya, tapi kalau formatifnya yang sudah kamu kerjakan banyak yang dapat 100. Oke. Ini definisinya. Nah. Kita bicara ancaman di bidang ideologi. Coba diperhatikan. Kata kunci ideologi di sini ide atau gagasan, cenderung ke pemikiran masyarakat di suatu negara. Sesuatu yang bisa membahayakan pemikiran masyarakat dalam suatu negara. Sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa ancaman di bidang ideologi adalah ancaman terhadap Pancasila. Apa saja itu, Bu? Nanti di slide berikutnya ada beberapa contohnya. Nanti kamu yang mengidentifikasi dan mengkategorikannya. Lalu ancaman di bidang politik, definisinya. Kita bicara definisi terlebih dahulu. Setiap usaha atau aktivitas dari dalam negeri ataupun luar negeri yang dianggap dapat membahayakan keutuhan dan keselamatan negara. Kita bicara negara atau pemerintahan. Politik itu bahasa lainnya adalah pemerintahan. Jadi tatanan pemerintahan itu masuk ke dalam politik. Apa saja ancamannya di slide berikutnya. Tapi kamu sudah bisa menyebutkan pada tugasmu yang pada pertemuan 1 yang sudah kamu kerjakan. Selanjutnya ancaman di bidang ekonomi. Setiap usaha dan kegiatan, baik itu berasal dari luar maupun dari dalam negeri, yang dinilai mengancam dan membahayakan keadaan finansial serta pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Finansial, keuangan, perekonomian.
Lalu ancaman di bidang sosial budaya ini mencakup tindakan yang dapat menghilangkan dan mengancam keberadaan budaya. Keberadaan budaya yang menjadi ciri khas dari suatu daerah tertentu. Untuk tahu apa saja ancamannya, kamu juga harus tahu apa saja budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Budaya mencakup 7 unsur kebudayaan. Mungkin kamu sudah belajar di sosiologi, 7 unsur kebudayaan. Salah satunya adalah kekerabatan, kesenian, bahasa. Nanti lebih detail di slide berikutnya. Selanjutnya, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Segala usaha yang bertujuan untuk membahayakan atau mengganggu yang namanya kedaulatan dari suatu negara, baik itu bersifat mengancam maupun menghambat kedaulatan di suatu negara. Jadi mengancam kedaulatan suatu negara. Ada yang tahu kedaulatan itu apa? Bisa di chat bisa atau langsung menyampaikan bisa. Apa itu kedaulatan? Suatu hak eksklusif, Bu. Hak eksklusif berupa apa? Untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, kayak Kekuasaan. ada wilayah, masyarakat, atau diri sendiri. Iya, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kekuasaan tertinggi mencakup kekuasaan ke dalam maupun keluar. Itu wewenangnya adalah negara itu sendiri. Penuh, kekuasaan penuh. Ya. Jadi ancaman terhadap bidang pertahanan dan keamanan kemungkinan dapat mengganggu kekuasaan negara itu terhadap wilayahnya. Bisa bentuk dari luar ataupun interior, yang cenderung itu dari luar terhadap kedaulatan Indonesia. Oke. Nah, inilah definisi dari ancaman mencakup 5 bidang terhadap NKRI ini. Jadi saat ini Indonesia mau secara disadari ataupun tidak, ancaman ini sedang mengintai, bahkan sudah ada yang menyerang Indonesia berkaitan dengan itu. Secara sadar ataupun tidak sadar, ini ancaman ini nyata. Oke. Sekarang kita akan identifikasi. Nah, coba, Ibu ingin kita mengidentifikasi sekarang lebih ke kasus, Ibu minta. Bentuk-bentuk ancaman, misalnya ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, masing-masing punya bentuknya secara umum. Dan bentuk itu ada kasusnya beberapa di Indonesia. Nah, coba kamu sekarang sambil menguji ingatan di pertemuan 1, sudah kamu kerjakan ini, cuman Ibu ingin secara langsung untuk membuat kamu memahami materi ini kembali. Nah, coba diperhatikan. Kira-kira dari gambar ini, terlihat gambarnya, Nak? Halo? Terlihat. Kira-kira dari gambar ini bentuk ancaman apa ini? Bentuknya dulu. Politik. Oke, bidangnya politik. Bentuk ancamannya atau nama ancamannya ini apa misalnya? Politik Sara. Politik, ya. Oke, itu saja. Politik adu domba. Politik adu domba. Ada domba di sini, oke. Nah, kira-kira apa yang Ibu maksud dari gambar ini ya? Coba kita lihat. Di sini ada dua sisi. Domba ada burung. Oke, ini hanya ilustrasi saja. Yang Ibu maksudkan untuk mengidentifikasi bentuk ancaman ini adalah ini. Oke. Sudah terlihat? Adu domba. Ini yang sering kita kenal dengan provokasi. Dan benar, ini adalah salah satu bentuk ancaman di bidang politik. Benar, karena menyangkut pemerintahan, tatarannya, ruang lingkupnya pemerintahan. Hal-hal yang bisa mengganggu keseimbangan dalam pemerintahan itu masuk dalam bidang politik. Nah, ini provokasi. Apa definisinya? Coba diperhatikan ini. Provokasi adalah, silakan dibaca di slide. Oke, dan kita pernah memiliki kasus terhadap ancaman ini. Nah, kasus ini mencakup sebuah peristiwa yang nyata terjadi, meliputi 5W1H-nya jelas. Siapa, kapan, di mana. Itu sebuah peristiwa yang nyata terjadi. Itu kita sebut sebagai kasus. Kalau bentuk ancamannya provokasi di bidang politik. Sekarang kasusnya yang pernah terjadi di Indonesia berkaitan dengan provokasi ini adalah isu SARA yang meningkat di Pilkada DKI Jakarta. Salah siapa? Ini adalah salah satu artikel yang Ibu kutip
Dari sumbernya ada di bawah. Nak, kamu lihat sumbernya? BBC. Lihat, Bu. Coba dibaca dulu. Kilas saja, ini hanya kutipannya saja. Bahwasanya pernah terjadi peristiwa ini yang sempat mengganggu stabilitas politik di Indonesia. Oke. Sangat disayangkan dan semoga ke depan ini tidak terjadi lagi. Meskipun dalam pemilihan umum atau dalam kampanye itu sah-sah saja untuk menyampaikan apa yang menjadi kelebihan dari program, tapi tidak dibenarkan untuk melakukan provokasi ataupun menjelek-jelekan lawan politik dalam proses ini. Jika kamu menyimak pada saat itu, meskipun kamu belum punya hak suara, situasi benar-benar sangat tidak menyenangkan pada saat itu. Karena masing-masing kubu di samping menonjolkan kelebihan diri justru menunjukkan kelemahan lawan lain. Ini yang sangat disayangkan. Dan cenderung membawa sara. Apa itu sara? Suku, ras, Suku, agama, ras, antar Suku golongan. agama ras antar golongan. Antar golongan ini sebenarnya bukan tidak harusnya menjadi bahan dalam kampanye, ini bukan, sangat dilarang. Karena setiap warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan pemerintahan, bukan didasarkan atas sara. Itu ya, itu pengertiannya. Oke. Ibu tidak bahas kembali. Jika kamu ingin mencari tahu detail dari peristiwa atau kasus ini, silakan bisa lihat di BBC ini. Kamu bisa nanti buka link ini ataupun mencari sumber lain dari informasi dari kasus ini ya. Oke, selanjutnya. Oke, kita lihat. Kira-kira ini bentuk ancaman apa? Korup. Politik uang. Politik uang. ekonomi, Atau Suap. ekonomi. Suap, maaf. menyuap, Ini masih abstrak ya kira-kira ya. Ada uang, Ya. terus ada jabatan tangan di situ. Iya. Kamu bisa Menyuap. lihat Oh. yang berjabat tangan itu Politik pakai uang. jas. Kira-kira Oh. bidangnya apa nih? Suap menyuap. Suap menyuap. Politik Bidangnya uang. ancaman di bidang Politik. politik. politik, Politik ya. Uang. Oke. Kita lihat apa yang Ibu maksudkan di sini ya. Oke. KKN. Korupsi. Korupsi, kolusi, nepotisme. Termasuk kamu sebutkan tadi politik uang. Ya, ada istilah itu. Tapi yang mencakup semua ranah di bidang itu adalah KKN. Apa itu KKN? Bukan kuliah kerja nyata, bukan. Definisinya coba dilihat di sini. Korupsi, kolusi, nepotisme. Coba dibaca dulu deskripsinya. Pengertian KKN. Ini termasuk ke dalam tindak pidana. Jadi yang melakukan tindakan ini bisa dituntut secara hukum. Kamu sudah tahu itu. Sering juga korupsi sering disebut sebagai kejahatan berupa tindakan penyalahgunaan wewenang. Karena yang bisa melakukan korupsi itu orang-orang atau oknum-oknum yang ada dalam tatanan organisasi atau pemerintahan. Dia punya wewenang, tapi wewenang tersebut disalahgunakan. Itu korupsi. Berbeda dengan mencuri. Sering kamu bilang mengambil uang rakyat, mengambil secara langsung dan diam-diam itu berbeda dengan korupsi. Korupsi dia memang punya wewenang terhadap uang itu, tapi disalahgunakan. Harusnya untuk rakyat, tapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Kolusi. Ini kerjasama haram bahasanya ya, sering-sering. Kerjasama haram. Untuk yang dapat merugikan orang lain. Nepotisme, nah ini perbuatan yang menguntungkan keluarga sendiri. Ini sering ya nepotisme. Keluarga sendiri yang diutamakan dalam pelayanan apapun itu. Ini tidak dibenarkan juga nepotisme. Ini bisa merusak tatanan pemerintahan di Indonesia jika dibiarkan berkembang. Ini sebuah artikel Kompas
ternyata berdampak negatif di bidang politik, ekonomi, bahkan moneter juga. Merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Oke. Pada tugas yang Ibu periksa, sebagian menunjukkan ini juga kamu sudah dengan sebab atau dampak juga kamu sudah bisa mengungkapkan itu. Oke. Ini sumber yang Ibu pakai ya. Kalau kamu ingin tahu lebih lanjut tentang ini, bisa kunjungi website ini. Oke, selanjutnya. Bagaimana dengan ini? Kira-kira ini bentuk ancaman apa? Pertahanan dan keamanan. Terorisme. Pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan, terorisme. Kira-kira ada? Itu kira-kira gambar apa di belakang itu? Kriminal. Wilayah Indonesia. Ya. Wilayah apa? Papua. Oke. Mana? Kira-kira ini bentuk ancamannya apa nih? Hankam. Separatisme. Kriminal. Oke. Yang biar Pertahanan jelas ayo. keamanan. Masih menebak-nebak karena ada senjata, ini kemungkinan keamanan pertahanan mungkin. Ya. Pemberontakan Kalian ya, bersenjata. yang Ibu maksudkan. Ini dia. Ini Tindakan separatisme. Apa pengertiannya? Perhatikan di slide. Separatisme cenderung ini bidangnya politik, tapi menyinggung juga pertahanan dan keamanan karena menyangkut penggunaan senjata di sini. Separatisme adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain. Memisahkan diri. Itu gambar yang di belakang itu gambar pulau, nah salah satu pulau Indonesia yang paling timur. Yang kasusnya sempat besar di dalam negeri bahkan sampai luar negeri. Papua ya. Bersyukur itu sudah bisa diatasi oleh pemerintah meskipun masih ada gejolak-gejolak untuk menyadarkan bahwasannya tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia adalah hal yang paling memungkinkan dan paling menguntungkan semua pihak, itu harapannya. Hanya saja ada beberapa kelompok yang memang anti pemerintah, anti NKRI yang ingin memisahkan diri. Ini yang harus diwaspadai oleh negara. Seperti yang muncul dalam sebuah artikel. Ini artikel yang Ibu kutip dari salah satu website ya. RI anggap, sebuah negara justru ini sudah menjadi isu internasional. Bahwasanya beberapa negara di dunia sudah mulai menunjukkan sikap terhadap kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu separatisme ini. Salah satunya adalah negara Vanuatu. Ibu tidak bermaksud untuk melakukan provokasi di sini, tapi lebih lanjut mengenai artikel ini bisa kamu buka CNN Indonesia ya. Coba dicermati dulu. Nanti coba satu orang memberikan pendapat ya berkaitan ini. Gerakan separatisme ini sesuai dengan artikel ini yang melibatkan sebuah negara yang menyatakan menjadi sponsor dari gerakan ini. Satu orang untuk berkomentar. Ini artikel tentang apa? Oke, sudah? Siapa yang mau berkomentar? Intinya ini artikel ini tentang apa? Itu saja. Halo? Atau bisa chat? Saya, Bu. Siapa ini? Yang lain bisa lakukan, bisa tulis di chat ya? Tanda chat di sana. Nah, yang mau menyampaikan siapa ini? Saya, Bu. Siapa? Oke, silakan. Sang Ayu ya? Ya. Ya, silakan. Kurang lebih apa yang disampaikan dalam artikel ini adalah bagaimana pihak perwakilan Indonesia, itu seorang diplomat, menganggap bahwa ada suatu negara yang bernama Vanuatu, itu negara di Pasifik yang menganggap bahwa negara ini adalah pendukung dari gerakan separatis di Papua.
Ada lagi? Ya, beberapa peristiwa memang sempat terjadi di Papua, yang salah satunya dugaan adanya pelanggaran HAM, penembakan, itu sempat diduga ada bentuk pelanggaran HAM. Dan apabila hal-hal itu menyangkut hak asasi manusia, biasanya dunia mengecam itu. Dan Indonesia pernah dikecam berkaitan ini karena dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia di sana. Tapi dalam hal ini Indonesia menekankan bahwasanya Indonesia hanya berupaya untuk mengamankan kedaulatan negaranya dari pihak-pihak yang bermaksud merusak. Beberapa kelompok yang bermaksud merusak. Sebagian besar masyarakat Papua masih menginginkan untuk bergabung dengan NKRI. Hanya saja beberapa kelompok memiliki pendapat berbeda. Dan ini sering mendapat dukungan juga dari pihak-pihak lain yang mendukung gerakan separatisme ini dengan motif-motif tertentu. Ini yang harus diwaspadai oleh pemerintah Indonesia. Ya. Oke, itu. Ini termasuk ancaman di bidang apa, nak, gerakan separatisme? Di bidang politik pada dasarnya ya. Itu bisa menyinggung ke pertahanan dan keamanan karena menyangkut persenjataan, mengganggu stabilitas keamanan pertahanan. Tapi masuknya dia ke politik. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana dengan yang ini? Gambarnya Ibu sengaja tunjukkan setengah. Kira-kira apa ini? Inflasi. Inflasi. Itu benar? Inflasi. Coba kita lihat. Inflasi benar. Itu definisi inflasi. Coba diperhatikan. Jadi harga barang naik terus menerus. Ini berbahaya jika dibiarkan. Apalagi saat ini dalam situasi pandemi. Ibu dapat sebuah artikel yang sepertinya relevan dengan situasi kita saat ini. Daya membeli masyarakat turun pada masa pandemi. Tapi apakah ini inflasi? Tapi di sini dikatakan rendahnya inflasi. Penurunan daya beli. Ternyata inflasi itu bisa membawa dampak positif juga jika terkontrol. Nah, justru rendah. Kalau rendah juga buruk gitu. Tapi kalau tidak ada bentuk seperti ini juga berbahaya. Seperti itu. Jadi istilah ekonominya haruslah seimbang antara permintaan dan penawaran, termasuk pola konsumsi masyarakat. Saat ini yang paling kentara dalam bidang ekonomi kita justru adalah pertumbuhan ekonomi kita semakin menurun karena pandemi. Ini berbahaya. Penurunan produktivitas itu bisa berpengaruh kepada penghasilan, ke daya beli juga, aktivitas ekonomi, bisnis, seperti itu. Termasuk juga investasi menurun karena pandemi ini. Semua ini dampaknya global, tidak hanya Indonesia. Semoga tidak terjadi kemungkinan Indonesia mengalami resesi. Kamu pernah dengar istilah resesi? Reses? Pernah? Ini berbahaya nih. Prediksinya sehingga ke depan sedang terus diupayakan untuk pembenahan perekonomian meskipun di masa pandemi. Bagaimana caranya? Resesi, kamu cari tahu. Ada yang tahu nggak resesi itu apa? Ibu lihat, coba dicat. Dicat ada. Apa maksudnya itu? Resesi. Pernah kamu dengar istilah itu? Aktivitas ekonomi. Penurunan aktivitas ekonomi. Ya, penurunan aktivitas ekonomi, reses. Ini berbahaya kalau dibiarkan. Semua mengalami. Seluruh dunia sedang mengalami penurunan ini. Semoga segera bangkit ini ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana dengan yang ini? Kira-kira ini bentuk ancaman apa? Westernisasi? Sosial budaya. Di bidang sosial budaya. Oke. Westernisasi hampir mirip ya. Coba kita lihat. Nah.
Bisa juga sih sebenarnya westernisasi kamu lihat di situ. Tapi yang Ibu tekankan di sini ada hedonisme, paham yang dibawa dari proses westernisasi itu juga. Apa itu hedonisme? Pandangan yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak-banyaknya. Ternyata terlalu bahagia berbahaya juga, nak. Kamu menjadi kecanduan untuk mendapatkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya, sehingga kamu menggunakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan demi mendapatkan kebahagiaan itu. Itu berbahaya. Ini akan berdampak pula kepada konsumsi berlebihan. Kira-kira yang Ibu maksud konsumsi berlebihan apa? Perilaku apa itu? Konsumsi berlebihan? Konsumerisme. Konsumerisme atau konsumtif. Perilaku konsumtif ini juga bagian dari hedonisme. Westernisasi juga masuk di situ. Ini yang bisa membahayakan. Ini merupakan ancaman di bidang Sosial budaya. Sosial. Mendapatkan sebuah artikel. Semoga anak muda yang dimaksud pastinya bukan anak-anak Semadara ini. Pastinya bukan. Ya. Ketua KPK soroti hedonisme anak muda. Wah, ada yang merasa tersinggung nih. Saya anak muda, tapi nggak hedon gitu. Saya, ibu sudah nggak anak muda lagi. Mungkin kamu yang baca artikel ini. Benar menurut kamu artikel ini. Tapi ini memang ada. Nah, ini sumbernya. Apa yang menjadi indikator bahwa anak muda kita, jangan sebut semuanya, beberapa anak muda kita hedon. Menurut ketua komisi ini, apa yang menjadi indikasi? Sudah dibaca artikelnya? Apa yang menjadi indikasi? Ponsel teknologi. Yang mana? Paragraf keberapa itu? Kedua. Oke, ketika muncul produk baru, mereka ramai-ramai beli gitu. Padahal fungsinya apa? Hanya untuk kesenangan. Nah, untuk kesenangan atau hanya untuk gengsi. Ayo gede ya. Ada yang begitu nih? 135 yang bergabung, ada yang begitu? Maybe. Pasti ada beberapa. Mungkin ya dari segi ekonomi kan kita berbeda-beda kemampuan ekonomi. Tapi bukan berarti ketika kita mampu secara ekonomi kita mengikuti keinginan untuk hal-hal seperti ini. Ini berbahaya. Akan lebih bagus lagi dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat produktif ketimbang hanya konsumsi belaka ya. Kamu paham maksudnya? Inilah karakternya atau integritasnya harus tetap diupayakan. Ya. Selanjutnya, bagaimana dengan ini? Kira-kira ini bentuk ancaman di bidang apa yang Ibu sampaikan? Hankam. Pertahanan dan keamanan. Nah, bentuk ancamannya itu apa? Nah, ini. Pelanggaran batas wilayah. Kalau kita bicara wilayah Indonesia mencakup apa saja? Sabang sampai Merauke. Sabang Merauke itu mencakup apa? darat, laut, udara. Sebagai negara yang berdaulat, baik itu darat, laut, udara, yang memegang kekuasaan penuh terhadap wilayah itu adalah negara itu sendiri, dalam hal ini Indonesia sendiri. Apabila ada negara lain yang mencoba masuk ke wilayahnya tanpa izin, apakah itu kita biarkan? Tidak. Inilah yang termasuk pelanggaran batas wilayah apabila ada pihak lain, pihak asing masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin dan melakukan eksploitasi malah. Yang melakukan eksploitasi itu adalah wilayah laut kita dengan kekayaan laut yang begitu banyak. Ini mengundang pihak asing yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan eksploitasi atau penyalahgunaan. Ini yang harus diwaspadai. Ini definisinya, nak. Sudah? Ada sebuah kasus yang ingin Ibu munculkan di sini melalui sumber website yang ada di bawahnya. Coba diperhatikan bahwasanya sejarah panjang kemelut Indonesia dengan Malaysia di Ambalat. Nah, kembali terjadi pelanggaran batas wilayah. Yang kita bicarakan di sini adalah Ambalat, Blok Ambalat. Coba dibaca artikelnya.
Ambalat itu lokasinya di sebelah mana itu ya, Nak? Ya? Utara, timur, selatan? Tara. Utara. Tepatnya adalah di sebelah utara Kalimantan itu ya. Oke, ada blok di situ. Memang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sering disengketakan ini. Tapi secara fakta Ambalat itu merupakan wilayah Indonesia. Benar. Coba diperhatikan. Kembali memanas ini. Mengingat kenapa sih Ambalat begitu diperebutkan? Begitu menjadi sumber sengketa? Alasannya karena Sumber daya. Ada iya. banyak sumber Apa daya. yang banyak terkandung di dalamnya? Kalau Iya. kamu baca artikelnya? Iya. Minyak. Minyak. Nah, ini tidak bisa Minyak. disia-siakan. Minyak adalah produk tambang yang tidak bisa diperbaharui. Kalaupun ingin memproduksi minyak bumi ini, membutuhkan waktu berjuta-juta tahun. Dan potensi itu ada di Ambalat, wilayah Indonesia. Sehingga sering sekali dijadikan wilayah sengketa. Dan yang paling sering kita ajak sengketa adalah tetangga dekat kita, yaitu Malaysia. Malaysia. Tapi Ibu tidak bermaksud melakukan provokasi kamu untuk membenci negara lain, tidak. Dalam artian Ibu ingin kamu memahami situasinya bahwasanya saat ini ancaman ini tengah melanda Indonesia. Nah, ada yang mengantuk ini. Sebentar ya. Di bidang apa ini? Pertahanan dan keamanan. Berbeda. Nah, ada yang tahu beda definisi antara apa itu pertahanan dan apa itu keamanan. Dan pelanggaran batas wilayah masuk kemana? Coba definisi. Coba dicat. Boleh dicat. Apa itu pertahanan? Apa itu keamanan? Siapa? Atau yang mau menyampaikan secara lisan boleh? Keamanan. Apa yang dititik beratkan dalam pengertian menjaga keamanan ini? Pertahanan itu aksinya, kalau Siapa yang keamanan bicara ini? itu Sang Ayu? ya, Lustri? ya, Lustri Ya, apa Bu. Sang Ayu? terus aneh aja deh. Ya, silakan. Ya, kalau pertahanan itu aksi untuk melindungi diri dari serangan dan aksi menyerang juga dapat dikategorikan sebagai aksi untuk melindungi diri dari serangan pihak lain. Sementara keamanan merupakan kondisi dan fungsi di mana ancaman dari pihak lain dapat diatasi dengan menciptakan pertahanan. Menciptakan pertahanan. Dari ruang lingkupnya. Coba dari ruang lingkupnya. Kalau keamanan cenderung Di berada di dalam negeri. Dalam negeri. Menjaga situasi tetap aman atau kondusif di dalam negeri. Sementara kalau pertahanan itu menjaga situasi tetap stabil dari ancaman pihak luar. Itu pertahanan kita, pertahanan seperti itu. Dan pelanggaran batas wilayah termasuk cenderung masuk ke ancaman di bidang yang ini. Luar Pertahanan. negara. Kalau bicara tentang pertahanan negara, berarti bicara tentang kedaulatan, kekuasaan penuh negara itu. Apabila ada pihak asing yang ingin merusak kedaulatan negara, maka yang terdepan di sana siapa? Untuk mengatasi ancaman terhadap kedaulatan negara. Aparat TNI. Ini akan kita bahas dalam strategi mengatasi ancaman. Oke, kita lanjutkan. Adapun strategi mengatasi ancaman meliputi seperti ini ya, coba diperhatikan. Ini secara umum Ibu sampaikan, tapi pada dasarnya setiap kasus punya solusi atau strategi penyelesaiannya yang berbeda, disesuaikan. Kalau Ibu lihat dari tugasmu secara umum yang sudah kamu kerjakan, kamu sudah bisa mengidentifikasi kasus, bisa juga bentuk ancaman, bisa juga mengidentifikasi atau memberikan strategi untuk mengatasi ancaman. Coba diperhatikan. Ibu ingin kamu fokus di poin strategi mengatasi ancaman bidang pertahanan dan keamanan. Coba diperhatikan. Sesuai dengan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar, 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar itu mengatur masalah sistem pertahanan dan keamanan. Yang kita sebut dengan sistem pertahanan dan keamanan
Rakyat semesta. Sis hankam rata. Rata. Sistem ini yang membantu Indonesia untuk mengatasi berbagai macam ancaman yang muncul. Ya, dalam hal ini sis hankam rata ada yang termasuk apa namanya? Kekuatan utama dan kekuatan pendukung. Kekuatan utamanya apa? TNI Polri. TNI Polri. TNI Kekuatan Polri. pendukungnya Rakyat. masyarakat. Rakyat tidak bisa lepas dari Rakyat. tidak bisa lepas dari proses upaya mengatasi ancaman. TNI dan Polri sebagai unsur utama, masyarakat sebagai unsur pendukung. Ini harus dipahami. Jadi harus ada kerjasama antara aparat dengan masyarakat. Bagaimana bentuknya? Nanti di slide berikutnya ada peran serta masyarakat dalam mengatasi ancaman. Tapi kamu harus bisa untuk bisa mengidentifikasi setiap bidang itu punya penekanan. Bidang ideologi penekanannya adalah pemikiran masyarakat. Ketika ada yang mempengaruhi pemikiran masyarakat, itu masuk ancaman. Ketika kita bicara tentang politik, berarti bidangnya itu adalah pemerintahan. Jika ada hal-hal yang mengancam keseimbangan pemerintahan, itu masuk bidang politik. Sementara ekonomi, jadi hal-hal yang bisa merusak tatanan perekonomian negara, menyangkut keuangan negara, itu bidangnya ekonomi. Sementara sosial budaya, penekanannya adalah kebiasaan masyarakat, kebiasaan, gaya hidup masyarakat. Ada yang mempengaruhi gaya hidup masyarakat, ada yang mempengaruhi kebiasaan masyarakat yang cenderung keluar dari identitas bangsa kita, itu masuk ke sosial budaya ancamannya. Sementara pertahanan dan keamanan ini kompleks dan bersifat fisik. Apabila ada upaya gerakan yang dapat mengganggu keamanan dalam negeri ataupun pertahanan negara dari pihak luar, itu masuk ke bentuk ancaman pertahanan dan keamanan. Itu yang harus dipahami ya, agar tidak salah mengidentifikasi. Tapi ini yang memang muncul secara umum. Banyak sekali bentuk ancaman yang bisa bahkan sudah bisa dimunculkan dari lingkungan keluarga yang bisa menjadi ancaman terhadap negara, bisa. Karena bagaimanapun juga dalam lingkungan keluarga lah adalah elemen terkecil atau rumah ataupun lingkungan pertama kita untuk belajar sebuah budaya, ya, belajar sopan santun masuk budaya, belajar tentang pemikiran, bahkan bicara tentang politik, ekonomi, ataupun pertahanan dan keamanan. Oke ya, ayo kita segitu dulu. Ada pertanyaan? Saya boleh lanjutkan ya? Oke. Ya, Nah, ini peran serta masyarakat dalam mengatasi ancaman. Ini sebenarnya kamu sendiri bisa, ini tidak baku, kamu harus menghafal ini, tidak. Karena ini lebih ke bentuk kesadaran dari masyarakat itu untuk menunjukkan partisipasi dalam mengatasi ancaman-ancaman yang mungkin terjadi terhadap NKRI. Dimulailah dari hal-hal terkecil. Yang ini Bu munculkan terlalu banyak ya, tapi bisa dibaca-baca nanti sebagai bahan rujukan. Apakah saya sudah menjalankan peran ini atau belum? Coba perhatikan. Banyak sekali nak disadari atau tidak ancaman tengah mengintai Indonesia saat ini. Mungkin kita merasa nyaman karena sedang berada di rumah masing-masing, tapi sedikit banyaknya efek akan kita rasakan, dampak dari ancaman itu akan kita rasakan. Saat ini khususnya di bidang ekonomi sedang kita rasakan, tapi kita tidak bisa hanya stuck di sana saja, harus tetap ada usaha, karena hidup terus berjalan. Seperti itu. Hanya saja pandai-pandailah untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul saat ini, agar tetap berada di dalam koridor hukum dan etika dalam masyarakat. Saat ini posisimu adalah sebagai siswa. Siswa, ruang lingkupmu hanya satu, nak. Menjalankan tugas utamamu itu saja. Bahkan orang tuamu saat ini sedang dalam kesulitan, Ibu tahu, tapi sebagai orang tua pastinya tidak ingin anaknya untuk berpikir masalah itu terlebih dahulu. Pasti semua orang tua ingin anaknya memikirkan apa yang menjadi tugas utamanya, melaksanakannya dengan baik, yaitu belajar. Ibu sangat menyayangkan beberapa siswa justru mengabaikan proses belajarnya, meskipun saat ini belajarnya daring, sehingga apa yang menjadi tugasnya justru tidak dijalankan atau dilalaikan.
Bahkan ada yang menggunakan alasan untuk membantu orang tua. Ibu paham itu. Tapi ibu yakin setiap orang tua pasti menginginkan anaknya belajar dulu sebelum membantu. Bukan sebaliknya. Karena justru orang tua yang merasa tidak nyaman ketika anaknya mengerjakan hal-hal lain yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua. Karena kamu sendiri merupakan tanggung jawab orang tua. Maka percayakan itu dan kurangilah membuat beban berpikir orang tua dengan kamu tidak menjalankan tugas utamamu yaitu belajar. Bisa dipahami? Halo? Atau ada yang tidur di jangan-jangan? Bisa dipahami? Ya. Oke. Ya. Segitu dulu. Ada pertanyaan? Tunggu dulu jam berapa nih? Oh, jam 8.39. Harusnya berakhir di jam 8.30 ya? 9 menit ini lebih. Tidak apa-apa lewat 10 menit. Ada pertanyaan? Tidak. Bu. Ini Ibu akan share di psikologi. Jadi media ini, PowerPoint ini Ibu akan share di psikologi. Ini juga sudah Ibu rekam. Mungkin bagi yang belum mengikuti atau bagaimana bisa melalui YouTube menonton kembali ataupun ada poin yang belum dipahami ingin mengulang kembali bisa dilihat di YouTube. Kamu untuk tugas hari ini cukup kerjakan formatif saja ya. Untuk tugas jangan dikerjakan ya. Nanti Ibu share di grup, tugasnya nggak usah dikerjakan. Tugas struktur mandiri berstrukturnya tidak usah dikerjakan. Jadi fokus di tes formatif saja. Bisa dikerjakan sampai jam 4 sore pelajaran berakhir ya. Tidak ada pertanyaan ya? Berarti tugas pertemuan 3 ini tidak dikerjakan, Bu? Iya. Ada yang sudah mengerjakan? Saya belum. Oh, kebetulan. Ya janganlah dikerjakan, enggak apa-apa. Di formatif aja yang Ibu wajibkan ya, formatif ya. Oke? Ibu. Ya. Nanti Ibu share kembali di grup untuk menegaskan ini ya. Iya, Bu. Jika tidak ada pertanyaan, oke. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Ibu selalu motivasi kamu untuk terus semangat belajarnya meskipun situasi memang sangat menjengkelkan saat ini, sudah mulai membosankan. Ibu pahami itu tidak hanya kamu nak, kami pun, yang lain pun seperti itu. Tapi yang namanya aktivitas, produktivitas harus tetap. Ibu mengajar, kamu belajar. Orang tua bekerja, kamu bantu orang tua silahkan. Tapi jangan lupa tugas utamanya. Ya, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you, salam semangat muda juara dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa semuanya. Om Santi, Om Santi, Santi, Om. Silakan bisa meninggalkan live Zoom kita. Om Santi, 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 Om. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya.